Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara semuanya, insyaallah pagi ini Uzhar akan memberikan khutbah di Masjid Asliyah Nagari Peninjauan. Kebetulan nagari itu sekarang ini dalam keadaan zona hijau, jadi boleh melakukan sholat id di masjid. Tapi sebelum kita berangkat, kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum fa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asabulaka ayyakun minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 17. Kaum muslimin dan muslimat, al-tuanku, nenek mama, al-ulama, jadid pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, adik-adik kami yang insya Allah semua kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama sekali adalah kita sampaikan ucapan puji alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah memberikan banyak rahmat di pagi yang cerah ini, di satu Syawal ini. Salah satu rahmat yang terbesar yang kita terima di pagi hari ini adalah rahmat umur yang panjang untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara kawan-kawan kita dulu pada bulan Rajab dan Sya'ban berdoa, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkailah umur kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Tetapi menjelang bulan Ramadan masuk, mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini diberi umur yang panjang, maka sudah patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya.
Ya Allah, kita doakan untuk selamat dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari ini kaum muslimin, tema dari khutbah kita adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh kita beribadah pada Allah, maka hari ini patut kiranya kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri. 1 bulan penuh kita beribadah. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita menunaikan tarawih, baik di masjid maupun di rumah yang sudah disepakati oleh ulama-ulama kita. Sama, dan kebetulan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hadiah bagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan puasa, apakah itu puasa atau sholat, adalah la'allakum tattaqun. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185. La'allakum tattaqun. Dan seperti juga hadis Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan, maka dosanya diampuni pada hari ini dan pada hari-hari yang berlalu. Artinya muslimin bahwa kita diberi takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu pendukung unsur dari takwa itu adalah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, seperti ayat Al-Baqarah ayat 1. Ayat 1 dan 2 sampai ayat 5. Hudal lil muttaqin. Kita diberi hidayah oleh Allah. Lalu orang-orang yang diberi hidayah ini kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri yang berbahagia adalah ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang diberi hidayah itu mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuknya? Adalah hidayah, dan mereka adalah orang-orang yang muflihun. Aflaha, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses dan orang-orang yang bahagia. Orang yang sukses belum tentu bahagia, orang yang bahagia belum tentu sukses. Tapi orang yang mendapat hidayah Allah adalah orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang sukses. Bagi dia petani, dia sukses sebagai petani, tapi dia bahagia. Sebagai pegawai, sukses sebagai pegawai, tetapi dia bahagia. Sukses dalam artian bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu sebagai ukuran bagi kita, apa tanda-tanda orang yang mendapat hidayah Allah? Salah satu Allah nukilkan dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-18. Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah adalah innama ya'muru masajidallah, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid. Dulu sebelum masuk puasa kita jarang ke masjid, dan jika kondisi normal, insya Allah sesudah lebaran ini, 1 Syawal ini, kita menjadi rajin ke masjid. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ketika azan dikumandangkan oleh muazin di masjid, Allahu akbar, Allahu akbar, hatinya tidak senang di rumah. Bapak-bapak meletakkan cangkul, ibu-ibu meletakkan kuali, lalu menghentikan masak-memasak, pergi ke masjid. Begitu orang yang hatinya tergantung di masjid. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Untuk bisa hati tergantung di masjid, itulah kita lakukan selama ini, selama bulan suci Ramadan ini, latihan-latihan. Cuman Ibnu Katsir memberikan 3 golongan, 3 bagian, 3 indikator orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Yang pertama adalah orang-orang yang ikut membangun masjid. Itulah yang Bapak Ibu lakukan tadi, membantu masjid dengan uang 50.000, 25.000, 100.000, 500.000, 1 juta. Alhamdulillah, sama saja, asalkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya uang, senyum saja, itu juga sedekah kepada masjid. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, orang-orang yang hatinya tergantung memakmurkan masjid
adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Dengan apa? Dengan salat jamaah, dengan zikir di masjid, dengan istighfar di masjid, dan lain sebagainya. Artinya orang-orang yang nanti habis lebaran ini, dia senang hatinya ke masjid, hatinya tidak senang kalau sholat di rumah. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Yang ketiga, indikatornya adalah orang-orang yang membantu mengurus masjid. Nah, ini adalah untuk pengurus masjid. Bisa juga untuk orang-orang lain yang ikut membangun masjid. Maka itulah orang-orang yang memakmurkan masjid, kata Ibnu Katsir. Maka orang ini kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri, di dunia hatinya senang, bahagia, nanti dapat lindungan Allah di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia nanti akan mendapat naungan di akhirat, di padang mahsyar. Ketika matahari satu jengkal di atas kepala kita, siapa mereka? Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Lalu nanti di surga kita akan dibangunkan oleh Allah sebuah istana yang indah. Man bana masjidah wajhilillah, siapa orang yang membantu pembangunan masjid tadi, memberikan 5.000, 20.000, 50.000, 100.000, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bana Allahu baitan fil jannah, akan dibangunkan oleh Allah nanti istana di surga. Luar biasa pada itu yang berbahagia. Kita berdoa apa yang sudah Bapak Ibu berikan semoga diterima oleh Allah sebagai amal soleh, nanti dibantu kembalikan di padang mahsyar dan di surga. Dan mudah-mudahan ke depan kita sukses dalam bertani, bekerja, insya Allah kita akan bantu masjid ini sampai selesai. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan hidayah itulah man amana billah, beriman teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisi dalam normal, imannya mantap pada Allah, dan ketika diuji oleh Allah, imannya tetap mantap bahkan meningkat. Kadangkala pada orang-orang kita ketika kondisi normal aman-aman saja iman, akidahnya aman, tetapi ketika diuji mulai melemah. Satu contoh pada hidup yang berbahagia, ketika kita pesta perkawinan, keinginan kita adalah orang tamu yang kita undang banyak datang. Tetapi ketika itu diuji dengan was-was oleh Allah, dengan ketakutan, takut karena hari hujan, lalu pengunjung tamu kita tidak datang, maka disitulah iman kita berguncang. Apa kata setan? Ayo pergi ke pawang hujan, minta pawang hujan menolak hujan. Dan ini kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri, iman kita goyah. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, imannya mantap ketika normal, dan ketika diuji imannya juga tetap mantap. Ketika anak muda diuji takut dengan tidak dapat jodoh, dia tak pergi ke dukun, dia tidak pergi ke pawang. Dan ketika kaum muslimin sedang jamaah diuji dengan berbagai ujian, dia tidak pergi ke orang ketiga, tapi dia kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehabis lebaran ini iman kita tetap teguh dan bertambah. Itu tandanya kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan hidayah karena melaksanakan puasa dan amal-amal lainnya di bulan suci Ramadan adalah man amana billah wal yaumil akhir, orang yang percaya pada hari akhir. Percaya pada hari akhir itu mempunyai dampak positif kepada tindakan laku kita sehari-hari. Artinya apa? Ketika kita melakukan satu pekerjaan, maka pikiran kita, hati kita langsung pada akhirat, nanti akan dibalas oleh Allah di padang mahsyar, dan akan dibalas nanti di surga dan neraka. Itu adalah orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Salah satu contoh kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia di saat-saat ini, bahwa kita diwajibkan untuk bersilaturahim sesama keluarga, sesama sahabat, bako baki, mama makan, anda dan pasumandan, orang kampung, diwajibkan kita tidak boleh tidak bertegur sapa. Karena ada hadis mengatakan salah satu latar tapi salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang salatnya tidak diangkat
salat wajibnya selama puasa tidak diangkat, salat sunnahnya, salat tarawihnya, salat witirnya, salat tahajudnya tidak diangkat oleh malaikat ke hadapan Allah ke Sidratul Muntaha. Salah satunya siapa? Akhawani mutasawimani, yaitu orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri yang berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah yang banyak terjadi di daerah kita. Di tempat lain banyak terjadi. Orang-orang bisa tidak bertegur sapa karena hal-hal yang sepele, yang sedikit. Padahal akibatnya fatal untuk akhirat kita. Bahwa untuk akhirat nanti kita tidak dilindungi, tetapi untuk di neraka dan surga kita akan dimasukkan ke neraka. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka daripada itu, orang-orang yang mendapat hidayah di bulan suci Ramadan ini dan bulan Syawal ini adalah orang-orang yang hatinya tergerak untuk menghubungkan silaturahim. Sekarang kita dibatasi oleh virus corona, bisa dengan cara lain. Kalau pernah kita menyakiti orang, mengunjing orang, memfitnah orang, maka sehabis ini cepat-cepatlah ambil handphone lalu bikin SMS, walaupun dia berjauhan. Tapi kalau kita dekat, kita bisa bertegur sapa. Walaupun kita dilarang untuk bersalaman, kita bisa minta maaf langsung. Tapi kita berjauhan, kirimlah SMS melalui HP, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Minta maaf, biar kita minta maaf daripada kita nanti berhubungan dengan Allah di akhirat. Kaum muslimin sidang Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum fa iyaya bittaqwallah qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un 'alimun mujibud da'wat ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rasul. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal ibadah kami selama bulan puasa dan hari-hari sebelumnya. Ya Allah, ya Karim, ya Ghafar. Ya Allah, ampunilah dosa sahabat, adik kakak kami, keluarga kami, orang kampung kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jauhkanlah virus corona dan biarkan benih yang tercinta di dunia Allah. Jauhkanlah virus corona dari bumi pertiwi itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma awin alaina bi sakaratil maut wa najatan wa rahmatan min hisab. Rabbana